Halo sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Ya, Ducati, sebagaimana kita tahu, di tahun ini menjadi pusat perhatian karena selain prestasinya yang mentereng, gebrakan geliat transfernya juga tak kalah mentereng. Hal ini tak cuma pada internal Ducati saja, namun berefek pada banyak tim-tim rival. Bahkan di semua sisi tak terkecuali dua tim Jepang yang kini sedang tak populer untuk destinasi rider maupun tim satelit. Dan ada yang menyebutnya, biangnya adalah Marc Marquez. Apa iya seorang Marc Marquez menyebabkan semua kekacauan Ducati ini? Sejauh apa efeknya? Kita bahas. Bicara tentang Marc Marquez mungkin memang tak ada habisnya. Mungkin sebagian orang sudah bosan dengan berita-berita yang terus bermunculan. Nah, Mimin kini mencoba untuk mengambil dari sisi efeknya yang terjadi. Dari segi bisnis dan sport, mungkin kesepakatan Ducati dan Marc Marquez bisa dibilang komposisi terbaik bagi Ducati maupun Marc Marquez saat ini. Ducati mendapatkan tanda tangan calon legenda MotoGP dan bisa menorehkan capaian-capaian baru dalam kiprahnya bergabung dengan MotoGP. Dan untuk Marc Marquez sendiri, bisa melengkapi koleksi juara dunianya. Untuk juara dunia itu sendiri, bagi Marc Marquez tentu capaiannya adalah bisa menyamai rekor Valentino Rossi, atau bahkan bisa melebihinya. Namun, tentu tak akan mudah dan Pecco tak akan diam saja. Secara hitung-hitungan usia, mungkin Marc Marquez bisa menambah setidaknya 1 kali juara dunia. Selebihnya, jika memang maksimal, bahkan bisa tinggal atau lebih. Dari Marc Marquez sendiri menyampaikan bahwa dia ingin tak segera pensiun atau setidaknya beberapa tahun lagi. Dengan pensiun di usia yang tak muda, tentu Marc Marquez mengikuti jejak Valentino Rossi. Marc Marquez mengatakan, "Saya ingin bertahan lebih lama dari 2 tahun ke depan, mungkin 2 tahun lagi atau hingga tahun 2028. Nah, dalam 4 tahun itu, setidaknya ada 1 tahun yang bisa Marc Marquez capai untuk menjadi juara dunia." Marc Marquez pada usia 31 tahun, dia menandatangani kontrak hingga tahun 2026. Dan penampilannya baru-baru ini menunjukkan bahwa dia tetap menjadi pesaing yang tangguh. Comeback spektakulernya dari posisi ke-13 hingga menjadi posisi 2 di Sachsenring dan podium pertamanya bersama saudaranya Alex Marquez menegaskan bahwa Marc Marquez siap mengincar gelar juara dunia bersama tim barunya. Marc Marquez meninggalkan Honda setelah tahun-tahun sulit yang ditandai dengan cedera dan performa di bawah ekspektasinya. Di Ducati, dia berharap bisa mendapatkan kembali daya saing dan kemenangan. Untuk memenangkan kejuaraan, Anda memerlukan semua peralatan, semua hal di tempat yang tepat. Meski menjalani debut tanpa kemenangan, Marc Marquez menunjukkan tanda-tanda menjanjikan bersama Ducati. Kembalinya dia di Sachsenring menjadi indikator kuat kemampuannya memperjuangkan gelar. Dalam 9 Grand Prix termasuk sprint pada hari Minggu, dia berhasil meraih podium beberapa kali dan membuktikan daya saing barunya. Marc Marquez sadar usia tidak menguntungkannya. Saingan utamanya lebih muda. Mengemudinya lebih naluriah dan tidak mengalami cedera serius. Meski luka di lengan kanannya telah sembuh, namun masih meninggalkan beberapa efek samping. Tahun ini, saya lebih baik. Namun setiap atlet mempunyai momennya masing-masing. Dan begitu sampai di puncak, Anda harus bekerja lebih keras agar penurunannya sedikit lebih mudah. Saya tidak tahu apakah penurunan ini sudah terjadi pada saya, atau akan memakan waktu 1, 2, atau 3 tahun lagi. Kami akan memahaminya dalam waktu sekitar 5 tahun. Nah, sedangkan kekacauan kedua, ada dari sisi Pramac. Pramac sempat menutup-nutupi, namun kini Gino Borsoi mengungkapkan apa yang membuatnya pindah dan yakin ke Yamaha meski Yamaha sedang terpuruk. Setelah hampir 2 dekade berkolaborasi dengan Ducati, Prima Pramac Racing mengumumkan perubahan besar di MotoGP. Mulai tahun 2025, tim asuhan Paolo Campinotti akan bermitra dengan Yamaha dengan kontrak awal berdurasi 7 tahun. Gokil kan? 7 tahun akan bersama Yamaha. Langkah ini menandai arah baru bagi tim dan menjanjikan masa depan yang cerah bersama pabrikan Iwata. Prima Pramac Racing dan Ducati telah berbagi sejarah panjang kesuksesan bersama. Namun, seperti yang dijelaskan oleh kepala tim Gino Borsoi, dinamika hubungan ini telah berkembang seiring berjalannya waktu.
Itu tidak mudah. Kami telah menghabiskan waktu bertahun-tahun bersama Ducati, meraih banyak hasil, tapi saya pikir ada saatnya Paolo merasa hubungan itu tak lagi sama, kata sang pemimpin tim. Proyeknya tak lagi sama, seperti beberapa tahun lalu, dan dia merasa perlu ada perubahan. Pendekatan Yamaha menghadirkan peluang baru bagi Prima Pramac Racing. Proyek yang diusulkan oleh pabrikan Jepang tersebut membangkitkan minat dalam tim dan menjanjikan masa depan yang inovatif dan merangsang. Keputusan Ducati untuk tidak mempromosikan Jorge Martin ke tim pabrikan juga memainkan peran penting dalam penilaian ulang hubungan antara Pramac dengan Ducati. Kami pikir itu adalah langkah alami. Proyek ini seharusnya diakhiri dengan Jorge Martin di tim pabrikan. Tapi apapun alasannya, Ducati memutuskan untuk tidak memilih Jorge Martin sebagai pembalap pabrikan mereka. Kekecewaan nyata yang menimbulkan kepahitan. Mungkin dengan keputusan ini tidak begitu mendasar dalam menciptakan pembalap masa depan untuk Ducati. Kemitraan baru dengan Yamaha merupakan peluang bagi Prima Pramac Racing untuk menemukan kembali dirinya dan berkembang ke arah yang baru. Perubahan ini menjanjikan akan menghadirkan inovasi dan strategi baru bagi tim. Dengan kontrak berdurasi 7 tahun, Pramac Racing dan Yamaha akan bekerja sama mengembangkan motor dan memaksimalkan performa di lintasan. Proyek ini sangat berbeda dengan yang kami miliki sekarang, namun sangat menarik. Kepindahan Prima Pramac Racing dari Ducati ke Yamaha menandai titik balik penting dalam sejarah tim. Setelah hampir 20 tahun berkolaborasi dengan Ducati, tim Paolo Campinotti memulai petualangan baru bersama Yamaha. Kemitraan ini menjanjikan tantangan dan peluang baru dengan ambisi untuk terus bersinar di kejuaraan MotoGP. Berbeda dengan Ducati. Pendapat yang mendukung disampaikan oleh Marco Melandri, di mana Marc Marquez baru bergabung saja sudah membuat kekacauan dalam pedok. Marco Melandri baru-baru ini berbagi pandangannya mengenai keputusan Ducati yang mengintegrasikan Marc Marquez ke dalam tim resminya. Menurutnya, strategi ini memiliki kelebihan dan kekurangan serupa dengan perekrutan Jorge Martin. Dengan demikian, Marc Marquez adalah pembalap yang sangat berpengalaman dan bertalenta, yang dapat memberikan nilai tambah yang signifikan bagi Ducati. Melandri menekankan, ada keuntungan mempekerjakan Marc Marquez di Ducati. Kemampuannya menangani tekanan dan tampil dalam berbagai kondisi merupakan aset utama bagi tim. Namun Marc Marquez juga dikenal dengan kepribadian yang mengesankan sehingga bisa mengganggu keseimbangan dalam tim. Marc Marquez adalah karakter yang merepotkan. Melihat dia bergabung dengan Gresini saja sudah merubah banyak hal. Tentu dalam Ducati pabrikan, hal ini bisa menimbulkan ketegangan internal, apalagi dengan juara dunia lain yang juga ada di sana seperti Pecco Bagnaia. Namun jika Jorge Martin yang terpilih, apakah Jorge Martin akan lebih cocok dengan kisah sukses Ducati saat ini? Martin masih sangat muda, cepat, dan mungkin tidak terlalu menimbulkan gangguan dalam tim. Mungkin Bagnaia bisa ditinggal sendirian bersama Martin. Hal ini akan membuat Bagnaia terus mendominasi. Ini bisa menjadi pilihan terbaik karena Anda sudah memiliki Bagnaia yang telah memenangkan 2 kejuaraan dunia dan mungkin akan segera memenangkannya dan dia sudah terikat kontrak selama 2 tahun. Namun, Martin tidak memiliki pengalaman seperti Marc Marquez. Yang hal ini merugikannya di momen kritis pemilihan rider pabrikan Ducati kedua. Tapi keduanya tentu saja pantas mendapatkan motor resmi. Melandri kemudian bicara soal sisa musim ini. Melandri berharap Bagnaia bisa terus mendominasi musim mengingat performa dan konsistensinya selama ini. Saya memperkirakan Pecco Bagnaia akan terus mendominasi. Sebaliknya, Jorge Martin dan tim Pramac, Melandri memperkirakan paruh kedua musim akan lebih rumit. Tak diragukan lagi atmosfer akan berubah di dalam pedok. Tidak ada gunanya menyangkalnya, karena pembalapnya akan pergi dan timnya juga akan pindah ke Yamaha. Marco Melandri menyimpulkan di GP1 bahwa dia lebih suka melihat Marc Marquez di KTM. Karena pengalamannya bisa membantu mengembangkan motor bersama talenta muda Pedro Acosta. Saya ingin melihat Marc Marquez di KTM. Karena jika Acosta adalah talenta muda dan kuat, mungkin pasangannya adalah seseorang yang harus berpengalaman untuk bisa melihat aspek yang masih kurang dari motor KTM. Sehingga menggarisbawahi pentingnya pengalaman dalam pengembangan sebuah MotoGP. So,
Apa teman-teman sependapat dengan Marco Melandri? Atau punya pendapat lain? Kemana Marc Marquez cocoknya bergabung? Dan apakah dia penyebab satu-satunya kekacauan sekaligus musim yang akan lebih menarik bagi MotoGP musim depan? Karena sekarang semua pembalapnya tersebar. Menurut teman-teman gimana? Coba komen.